DPR kembali mendesak agar aktor intelektual atau dalang di balik berdirinya pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang segera diungkap. Namun dalam rapat dengar pendapat kemarin, salah seorang anggota DPR, Sadiah Uluputi, mengaku heran mengapa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kerap mengaku tak tahu soal izin termasuk siapa dalang di balik pagar laut yang membentang di perairan Tangerang. Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya? Gitu. Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Ataukah memang KKP memang kurang anggaran sebagaimana yang kita keluhkan selama ini? Kerap berbicara soal siapa dalang pagar laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun menjawab. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus dia bilang buktinya mana, saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi, kan nggak bisa juga begitu. Itulah artinya proses pemeriksaan itu sesuai dengan kewenangan kita, itulah begitu. DPR pun kembali menegaskan, sejatinya tuntutan publik sederhana. Menteri Sakti diminta untuk menggunakan kesaktiannya mengungkap siapa dalang di balik pagar laut Tangerang. Rapat kerja ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan pagar laut ilegal di perairan Tangerang berbuntut laporan dugaan korupsi oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI ke KPK. Melalui juru bicaranya, KPK menyebut bakal terlebih dahulu memverifikasi laporan yang masuk. KPK memastikan akan menindaklanjuti aduan dari detektif partikelir sekaligus koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman terkait pengesahan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pagar laut di perairan Banten. Melalui juru bicaranya, KPK akan terlebih dahulu memverifikasi laporan yang masuk. Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan dugaan rasuah atau korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap proses penerbitan ratusan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di area perairan Kabupaten Tangerang. Termasuk dalam hal ini Saudara Boyamin yang sudah info dari teman-teman ya, melaporkan ke Direktorat PLPM. Laporan tersebut akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan telaah, dan akan ditentukan apakah diperlukan full bucket pengumpulan bahan keterangan dan dinilai apakah memang perlu dokumen tambahan dari pelapor atau cukup dan dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Jadi kita tunggu saja. Lalu benarkah pemirsa ada dugaan korupsi bahkan pidana lainnya atas pemasangan pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Rifki Nizami Karsayuda dan Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Bapak-bapak selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, dilaporkan itu kalau tidak salah Anda melaporkan juga 2 nama menteri ya. Itu siapa Pak Boyamin? Enggak. Formulanya ini adalah pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua pemberantasan korupsi. Di sana pasal 9 itu menyebut pejabat yang menjaga buku register yang memalsu. Nah, ini siapa terlapornya resminya itu adalah oknum kepala desa, oknum di kecamatan maupun di BPN Kabupaten Tangerang. Jadi kepala kantor pertanahan istilahnya begitu. Jadi di sana sebenarnya. Nah,
itu 2 menteri itu di masa jabatan 2 menteri itu gitu. Jadi ini harus kita fokus yang di pasal 9 dulu. Karena nanti mudah-mudahan KPK bisa mengembangkan pasal 5, pasal 6, dugaan suap. Kalau itu saya belum punya buktinya memang. Tapi ini pintu masuknya adalah pasal 9. Pasal 9 itu adalah adopsi dari pasal 461 KUHP tentang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk memalsu dari buku-buku register. Nah, ini kan ada letter C, letter D, terus kemudian warkah gitu. Jadi ini bahkan memang ada 2 fakta. Tahun 2012 sampai tahun 2020 itu banyak masyarakat yang mencari kertas segel yang produk tahun 1982 sampai kemana-mana kalau habis di kantor pos Teluk Naga. Nanti juga akan saya sampaikan kepada KPK informasi ini. Dan kedua, tahun 2018 itu ada akte jual beli terhadap tanah yang letter C itu sebenarnya janggal itu. Karena akte jual beli itu kalau notaris itu PPAT yang notaris itu mestinya sudah bersertifikat. Kalau belum bersertifikat itu haknya camat sebenarnya itu. Nah ini dibuat akte jual beli tahun 2018 itu. Dan itu sebenarnya ya terhadap tanah laut itu. Jadi ini sehingga proses-proses yang nampak berkelindan ini ya saya menemukan beberapa fakta makin banyak ya. Seperti hari ini tadi sudah saya dikonfirmasi teman-teman Dumas KPK untuk nambah dokumen, termasuk dokumen saya menemukan akte jual beli sudah saya serahkan dan informasi berkaitan dengan pencarian nguber itu akte surat segel atau materai segel tahun 1982 yang sebenarnya itu dicari tahun 2012 sampai tahun 2020. Jadi kita fokus di situ, Leo. Oke, Pak Rifki, ada tanggapan Pak? Ini masyarakat dalam hal ini Mas Boyamin dan kawan-kawan di Maki sudah berinisiatif melaporkan dugaan korupsi di pengadaan legalisasi surat di sana. Komisi 2 akan kemudian menindaklanjutinya juga atau seperti apa Pak Rifki? Komisi 2 DPR RI telah bersurat kepada Saudara Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, Saudara Nusron Wahid, untuk hadir ke Komisi 2 DPR RI persis pasca liburan panjang ini nanti pada hari Rabu minggu depan. Namun kemarin kami juga telah memanggil 2 dirjen di Kementerian ATR BPN. Yang pertama adalah Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Yang kedua adalah Dirjen Sengketa dan Konflik Agraria. Yang kedua-duanya kami sudah meminta kepada mereka untuk memaparkan dan mempublish 263 sertifikat hak guna bangunan yang ada di sekitar wilayah yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini, termasuk beberapa bidang tanah yang mendapatkan sertifikat hak milik. Kami berharap Komisi 2 nanti Kementerian ATR BPN termasuk Saudara Menteri bisa menggunakan momentum itu untuk memberikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya kepada publik. Kira-kira 263 bidang itu keluarnya tahun berapa, peta bidangnya seperti apa. Yang kalau kita kontekskan tadi seperti Bang Bonyamin sampaikan, dengan citra geospasial misalnya pada tahun-tahun penerbitannya kita akan tahu tuh. Apakah klaim misalnya dulunya daratan kemudian jadi abrasi itu benar atau tidak, ya kan? Dan seterusnya itu bisa kita buka seterang benderang mungkin. Jika memang terjadi SHGB dan SHM yang abal-abal karena memang diterbitkan bukan pada tempatnya, maka secara administratif saya kira bagus juga kalau menteri melakukan apa yang dia lakukan seperti hari ini, membatalkan sejumlah SHGB. Terkait dengan proses hukum, siapa yang terlibat, apakah terdapat misalnya perbuatan pidana, baik pidana umum maupun tindak pidana korupsi, karena kemudian atas kewenangannya dia mendapatkan keuntungan tertentu dan merugikan keuangan negara, saya sebagai Komisi 2 ingin membatasi komentar saya terhadap ini karena mitra kerja kami hanya Kementerian ATR BPN. Oke, Pak Boyamin, ini kan temuan surat HGB dan HM ini muncul karena ada pagar laut yang sekarang sedang proses dibongkar. Dan kalau kita bicara pagar laut, maka itu Kementerian KKP. Dan ada sekian dirjen yang disebut-sebut sebetulnya mengetahui perencanaan penggunaan ruang laut itu.
Nah, apakah Maki sekarang hanya melihat dan mengejar kepada surat tanahnya saja dan tidak melihat lagi bagaimana proses pemagaran itu terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab, atau seperti apa Pak Boyamin? Bahkan sehari sebelumnya saya sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Jadi pada hari Senin itu saya sudah mendaftarkan pra-peradilan melawan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena mereka mengatakan sudah penyidikan. Nah, kalau sudah penyidikan kan harus ada penetapan tersangka untuk pemagaran laut itu. Dan kita tunggu sidangnya mulai tanggal 10 Februari 2025 nanti. Jadi setelah liburan lah, seminggu kemudian. Nah, tapi sayang kemarin Pak Trenggono dalam memberikan rilis katanya malah baru pemeriksaan. Terus kemudian malah menyerahkan kepada Polri. Nah, juga sudah kemarin saya lacak ke kejaksaan, itu belum ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan juga ke pengadilan negeri setempat saya lacak juga belum ada izin penyitaan dan penyegelan. Jadi nampak nanti kalau saya teruskan gugatan saya itu Pak Menteri Trenggono itu dan kejajarannya penyidiknya berarti itu hanya surat klarifikasi belum penyidikan ya. Meskipun kemarin gembar-gembornya penyidikan barang bukti atau segala macam dirobohkan TNI AL katanya menghilangkan barang bukti. Ternyata itu penyegelan dalam artian yang benar izin pengadilan juga belum ada, bahkan surat perintah penyidikan juga belum ada gitu. Jadi saya hanya untuk melihat sebenarnya kapasitas Kementerian Kelautan seperti apa. Nanti kita sudah daftarkan gugatan pra-peradilan atas tidak sahnya penghentian penyidikan gitu. Karena belum penetapan tersangka. Apalagi ternyata belum izin pengadilan melakukan penyegelan gitu. Pak Boyamin, jadi ini bukan hanya mengejar konsekuensi dari sertifikat atau surat tanahnya saja, tapi proses sebelumnya Maki juga mau mengejarnya atau dilupakan atau bagaimana Pak Boyamin? Ya dua-duanya saya kejar, kan ada dua peristiwa pemagaran. Sudah saya gugat gitu, ke Pengadilan Jakarta Pusat. Ya. Jadi dua-duanya saya kejar kok, Leo. Dua-duanya terus diupayakan. Pak Rifki, ini mengantarkan kepada pemikiran bahwa karena Komisi 2 yang Anda pimpin, mitra kerjanya adalah Kementerian ATR BPN, sementara Kementerian KKP, mitra kerjanya adalah Komisi 4, ada usulan untuk membentuk panitia khusus karena sudah lintas komisi. Tanggapan Anda bagaimana Pak Rifki? Boleh-boleh saja dan itu hak para anggota. Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD, Undang-undang MD3 yang kemudian juga diturunkan dalam peraturan tata tertib DPR memperbolehkan dan memperkenankan itu, saya kira silahkan saja kalau ada anggota yang kemudian menginisiasi hal tersebut. Tapi sebagai Ketua Komisi 2, saya ingin memaksimalkan peran yang diembankan dan diamanahkan kepada kami. Kami ingin menjadikan kasus dalam tanda kutip SHM, SHGB di laut ini sebagai pintu masuk kita untuk melihat lebih jauh sebetulnya penggunaan SHM, SHGB di tempat-tempat yang tidak pada tempatnya. Dan saya kira juga banyak sekali wilayah-wilayah di mana harusnya kita terbitkan SHM atau SHGB bahkan HGU itu juga masih menjadi PR di tempat kita. Ambil contoh, kita masih punya 3,7 juta hektar lahan sawit yang tidak ber-HGU di luar kawasan hutan. Yang itu saya kira juga penting untuk kita soroti agar kemudian negara ini setiap hari tidak dirugikan oleh alasan investasi yang tidak memiliki alas hukum dan alas hak yang sempurna. Saya kira demikian, Leo. Pak Rifki, kalau ada yang berpendapat bahwa sebetulnya HGB maupun SHM-nya jangan dibatalkan dulu karena kalau itu dilakukan maka nanti tidak ada lagi dasar untuk meneruskan proses hukumnya karena sudah tidak ada lagi nanti yang dijadikan dasar. Pendapat Anda bagaimana Pak Rifki? Oh, enggak lah. Sama sekali tidak akan menjadi masalah itu kalau kemudian konteksnya sebutlah misalnya peradilan yang bersifat administratif. Tapi kalau peradilan pidana, bahkan tata usaha negara, pembatalan itu sendiri justru menjadi objek bagi kemudian sengketa tata usaha negara. Jadi saya kira kalau hal itu sama sekali berbeda konteksnya dengan tadi pagarnya dibongkar, alat buktinya atau barang buktinya hilang. Ini beda ini. Saya justru mengapresiasi kalau memang secara material nyata-nyata di situ laut, ya batalin aja.
Kenapa harus menunggu pengadilan yang membatalkan? Karena pembatalan satu sertifikat itu bisa dilakukan secara spontan oleh penerbit sertifikat. Dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN yang pejabatnya tergantung luasan sebetulnya. Kalau luasan tertentu cukup Kakantah, bisa Kakanwil, bisa sampai menteri. Atau dibatalkan oleh pengadilan. Kalau kita nunggu pengadilan, baru kemudian dibatalin, menurut saya itu justru respon yang kurang baik dan kurang cepat. Pak Boyamin, langkah politis yang dilakukan oleh Pak Rifki dan kawan-kawan di DPR kita apresiasi, tapi kan melihat pengalaman sebelumnya itu butuh waktu yang mungkin tidak cepat. Lalu pertanyaannya, Anda dan teman-teman di MAKI itu akan menunggu supaya kemudian disesuaikan geraknya dengan apa yang terjadi di DPR, atau memang ini laporan ini akan terus Anda kejar? Sinergi aja, malah saya berharap nanti diundang oleh Komisi 2 maupun Komisi 4 gitu, untuk saling memberikan informasi, data saya serahkan gitu. Kalau saya pun malah berpikiran untuk menyerahkan kepada DPR juga untuk melengkapi. Misalnya saya pegang ini kan ada akte jual beli berdasarkan buku C Desa Tanjung Burung nomor 410 persil 1.41D 3 luas 60.148 6 hektar ini. Ya, orang aja. Jadi ini perlu saya berikan kepada teman-teman DPR juga. Jadi kita sinergi aja. Karena toh teman-teman DPR juga sudah responsif. Kemarin Komisi 4 juga sudah memanggil Menteri Kelautan dan sudah mulai jelas apa yang dilakukan. Dan ini kan juga sudah memanggil juga. Dan tadi yang disampaikan Pak Rifki itu misalnya geospasial itu. Bahkan UGM itu dosennya sudah pernah ngecek tahun 1970 garis pantai tidak pernah berubah. Ya berarti kan tahun 82 adat tanah itu kan juga udah nggak ada itu. Jadi terus kemudian dibatalkan itu kan ada sertifikatnya yang dibatalkan, jadi tidak hilang. Dan bambu kemarin pun itu yang benar itu ya justru diambil, disimpan di kantor penyidik. Dan contohnya aja yang lain dibuang juga nggak apa-apa. Gitu. Pak Boyamin, bukan ada pencurian mobil di alun-alun terus dibiarkan di alun-alun, kan dibawa ke kantor penyidik gitu mobilnya. Analoginya begitu. Pak Boyamin, ini bersinergi dan saya cukup teman-teman DPR, pemerintah respon cukup bagus dan kita rakyat senang. Kemarin mungkin TNI AL itu dianggap kurang prosedur, tapi rakyat kan senang. TNI AL mendatangkan keadilan gitu. Pak Boyamin, Anda lah sebenarnya. Anda yakin tidak bahwa dalang pagar laut ini benar-benar bisa ditangkap, dimintai pertanggungjawaban, Pak Boyamin? Saya yakin, meskipun ini masih pejabatnya yang kita laporkan gitu. Swastanya kalau pasal 9 itu nggak bisa. Tapi kalau nanti dimasukkan pasal 5, pasal 6 kan swastanya kena. Dan itu sudah kita ketahui kok PT 2 PT itu afiliasinya kemana gitu. Juga ada di AHU, Kementerian Hukum, saham-sahamnya nggak siapa. Sudah jelas, nggak usah diperjelas lagi, Leo. Makasih. Baik. Kita tunggu kepastian dalangnya siapa dan harus bertanggung jawab seperti apa. Terima kasih Pak Rifki Nizami Karsayuda dan Pak Boyamin Saiman mencerahkan kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.